Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah, dengan ungkapan syukur tiada henti-henti, marilah kita ucapkan dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin atas segala nikmat tercurah kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang paling besar dan paling istimewa adalah nikmat kita mendapatkan iman dan Islam hingga saat ini. Semoga rangkaian nikmat iman dan Islam ini dan nikmat-nikmat lainnya dapat kita syukuri dan kita amalkan dalam rangka menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau yang senantiasa kita teladani, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa besarnya lah kita dapat mengetahui ajaran yang sebenarnya menuntun kita dari jalan yang buruk penuh dengan kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu jalan iman dan Islam. Semoga kita yang hadir di tempat ini di akhirat nanti tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya khatib mengawali untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah Masjid At-Tawabin yang berbahagia rahimakumullah. Durhaka kepada orang tua sungguh sangatlah bahaya. Hidup di dunia akan celaka, di akhirat pasti sengsara. Betapa sangat besar dosanya siapapun yang berani durhaka kepada dua orang tuanya yang berjasa melahirkannya. Amalan tidak akan diterima, walau amal banyak di dunia. Sungguh menyesal tiada guna, itulah balasan anak durhaka. Tidak bakal masuk ke surga. Surga apapun jenis namanya, akhirnya masuk dalam neraka. Panas, pedih, sakit tiada tara. Tidak akan mendapatkan ridha dari Allah Tuhan yang Esa bila selama hidup di dunia senantiasa berbuat durhaka. Para jemaah sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kenyataan di dunia ini banyak sekali di antara anak-anak manusia yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal sesungguhnya anak tersebut tidak akan bisa apa-apa kecuali karena perantara kedua orang tuanya. Orang tuanya lah
yang sangat peduli. Begitu besar jasanya melahirkan, merawat, mendidik, sehingga menjadi orang yang pandai melakukan segala sesuatu. Agama memberikan kita panduan bahwa orang yang paling layak dan paling pantas kita berbakti adalah kepada kedua orang tua kita. Berbahagialah di antara kita sebagai anak-anaknya. Sampai saat ini orang tua kita masih ada. Orang tua kita adalah tiket tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu dalam kebersamaan dengan beliau-beliau, dengan kedua orang tua kita, adalah kebersamaan yang menyenangkan dan membahagiakan. Jangan sampai dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, mereka tersinggung dan sakit hati. Kalau ini yang kita lakukan, berarti kita adalah anak-anak yang durhaka dan tidak pandai berterima kasih atas jasa-jasa yang begitu besar dicurahkan kepada kita. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua pasti hidupnya di dunia akan celaka. Mereka juga di akhirat pasti akan sengsara. Karena demikianlah betapa orang tua adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bahaya dan akibat buruk yang akan dirasakan bagi siapapun yang dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah termasuk salah satu dosa besar. Jangan sampai ada anggapan bahwa kita durhaka kepada orang tua itu dosanya biasa-biasa saja. Tidak. Siapapun di antara anak yang berani durhaka, mengingkari perintahnya, tidak hormat dan patuh kepada beliau, itu termasuk dosa besar. Nabi kita memberikan keterangan betapa durhaka kepada kedua orang tua termasuk bagian dari dosa besar yang mestinya kita hindari. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Nabi kita bersabda, semua dosa diakhirkan siksaannya, azabnya, kecuali dosa kepada kedua orang tua akan disegerakan azabnya. Kullu dzunub yuakhirullahu minha masya illal baghya wa qati'atar rahim yu'ajjilhullahu li sahibihi qablal mamat. Ini adalah fakta dan realita. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, azabnya akan disegerakan di atas muka bumi ini. Lihatlah, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ada saja hukuman-hukuman, siksaan-siksaan yang akan diterima oleh karena perilakunya yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau dosa-dosa yang lain, azabnya akan ditangguhkan di akhirat nanti. Sedangkan dosa kepada orang tua, azabnya akan ditimpakan dari sejak dunia sampai ke alam akhirat nanti. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama menjaga sikap dan tutur kata. Jangan sampai orang tua kita marah, tersinggung atas perilaku-perilaku kita.
Cukuplah dikatakan anak durhaka ketika anak tersebut diperintahkan melakukan sesuatu yang sangat penting. Lalu anak tersebut mengatakan Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Maka janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia. Kita menolak dengan mengatakan saja, cukup dikatakan durhaka. Apalagi orang tua berani dibentak, dipukul, dihajar. Na'udzubillah. Maka jangankan masuk ke dalam surganya Allah, baunya surganya pun tidak akan bisa dirasakan bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang berikutnya, bahaya atau dampak buruk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah amal-amalnya tidak diterima. Walaupun sedekah kita banyak, walaupun sholat kita rajin, walaupun kita senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, betapa banyak pahala yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini. Kalau kita berani durhaka kepada kedua orang tua kita, maka amal-amal tersebut sia-sia, ditolak, tidak diterima. Jadi syarat amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Alangkah menyesal dan sialnya nanti di alam akhirat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang semestinya anak tersebut diyakini masuk ke dalam surga karena betapa banyak amalnya, tapi sayangnya karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, akhirnya amal-amal sebanyak itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak tersebut tidak jadi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, wabil khusus anak-anakku semuanya, jangan bangga dengan amal soleh kita, jangan bangga dengan sedekah kita, jangan bangga dengan zakat kita. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, semua itu akan sia-sia, tidak akan ada manfaatnya di akhirat nanti. Yang berikutnya, bahaya atau dampak buruk orang yang durhaka kepada kedua orang tua, yaitu jika orang tua kita marah, maka Allah pun akan marah. Tapi sebaliknya, jika orang tua kita ridha, maka Allah pun akan ridha. Nabi kita bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana kita sebagai anak. Kalau kita bikin senang orang tua kita, maka Allah pun akan senang kepada kita dan akan melayani kita, memberikan kita karunia-karunia-Nya, memberikan kita rezeki, rahmat dan ampunan. Tapi kalau kita sebagai anak melawan, membantah dan menyebabkan orang tua itu marah, maka Allah pun akan marah. Lalu apa artinya hidup di dunia kalau Allah marah kepada kita dengan sebab kita durhaka kepada kedua orang tua kita? Mari kita menjaga sikap kita. Jangan sampai orang tua kita marah. Karena kalau orang tua kita marah, Allah pasti akan marah kepada kita. Kalau Allah marah kepada kita, tidak ada harapan kita akan mendapatkan kebaikan, keselamatan dan keberkahan dalam hidup kita. Jadi kunci untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan segala-galanya, manakala kita mendapatkan ridha dari kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita yang masih hidup
Allah SWT panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya, menyehatkan badannya, dan beliau senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dan semoga orang tua kita yang di alam kubur mendapatkan tempat yang terindah, dimasukkan dalam nikmat kubur dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat singkat yang khotib sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita agar kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada beliau, sehingga dengan bakti kita kepada orang tua kita, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan urusan-urusan apapun di dunia ini akan dipermudah dan akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.